활동하고 있는 유팡 선수입니다. Beberapa waktu lalu, pevoli asal Kuba angkat bicara ungkap suara hatinya soal Megawati Hangestri di Liga Voli Korea Selatan. Bukan tanpa alasan, pasalnya Megawati Hangestri menyandang beberapa kali gelar MVP dalam putaran Liga Voli Korea. Dari situlah Megatron lantas mendapatkan banyak sorotan dan perhatian, termasuk dari para rivalnya di klub lain. Tak hanya itu saja, Megawati juga memiliki skill mumpuni seperti pukulan spike tajam yang kerap membuat lawan was-was. Pukulan tenang, bertenaga sekaligus mematikan kerap dilontarkan Megatron ke arah lawan. Bahkan beberapa kali spike petirnya mengenai tubuh lawan hingga terkapar. Sebagai salah satu atlet voli asal Indonesia yang berkarir di luar negeri, Megawati berhasil menunjukkan talenta luar biasa. Teknik bola voli yang mengesankan sekaligus power spike yang mematikan bahkan beberapa kali memakan korban dari para lawannya. Sebagai informasi, beberapa pemain bintang voli Korea pernah merasakan betapa keras dan tajamnya spike petir Megatron. Sementara itu pevoli asal Kuba yang bermain untuk GS Chartres, Giselle Silva angkat bicara melihat apa yang ditunjukkan Megawati Hangestri bersama Red Sparks. Pemain asing tersebut memberikan pujiannya pada Megawati Hangestri. Menurutnya dengan kedatangan banyak pemain asing baru ke Liga Voli Korea membuat tingkat persaingan di kompetisi ini semakin ketat dan menegangkan. Banyak pendatang baru di Liga Voli Korea musim ini kebanyakan berasal dari Amerika dan juga Eropa. Tetapi aku cukup terkejut karena ada pemain yang berasal dari Asia, ucap Giselle Silva. Selain itu pevoli asal Kuba itu menilai jika penampilan musim pertama Megatron di liga ini cukup baik. Dia langsung menjadi perbincangan dan aku lihat permainannya cukup bagus, ungkap Giselle. Sebagai informasi, Giselle Silva tercatat pernah bermain di Yunani, Polandia, Filipina, Cina hingga Italia. Giselle memberikan apresiasi kepada atlet voli cantik asal Jember tersebut. Menurutnya, meski belum genap satu musim, namun performa luar biasa Megatron bersama timnya telah mencuri perhatian banyak pemain. Tak hanya itu saja, Megawati Hangestri Red Spark memberikan dampak besar pada penampilannya, terbukti dengan keberhasilannya membawa kemenangan demi kemenangan untuk timnya. Kesuksesan itu membuat Megatron menjadi pusat perhatian di Liga Voli Korea. Terlebih ia merupakan pemain voli asing berhijab pertama yang tampil di Liga Voli Korea Selatan. Sepak terjangnya yang memukau sebagai pemain asing pertama peraih MVP di Korea Selatan membuat nama Mega viral di media sosial jelang akhir tahun 2023. Aku akan terus bekerja keras dan memberikan yang terbaik untuk tim, ungkap Megawati Hangestri. Atlet voli asal Jember itu juga pernah menuturkan pencapaian karirnya sebagai atlet voli saat ini telah melewati banyak tantangan dan pengorbanan. Kendati demikian, dengan bangga Mega menyatakan bahwa dirinya telah berhasil membawa nama Indonesia bersinar di kancah internasional. Megawati Hangestri kemudian dikenal sebagai atlet voli yang memiliki serangan spike yang mematikan bahkan sulit untuk diantisipasi para lawannya. Gaya bermain Megatron bahkan disebut mirip dengan mesin pencetak poin yang membuatnya menjadi salah satu atlet voli yang patut diperhitungkan, terutama di Liga Voli Korea Selatan. Bersama Red Spark pemain dengan julukan Megatron itu sukses membawa Red Sparks merangsek ke papan atas di musim 2023-2024. Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia, PVSI, layak disorot. Skuad pilihannya gagal menembus semifinal AVC Challenge 2024. PVSI hanya mengutus pemain cadangan ke AVC Challenge. Tak ada nama Megawati Hangestri, Wilda Siti Nurfadilah, Hani Budiarti, hingga Agustin Wulandari di skuad timnas. Padahal musim lalu, pemain ini mampu mengantar timnas Indonesia ke semifinal AVC Challenge 2024. Megawati Hangestri tampil meyakinkan musim lalu. Berbeda musim ini, Indonesia dipastikan gagal lolos ke semifinal. Kepastian timnas voli putri Indonesia gagal ke empat besar AVC Challenge Cup 2024 setelah takluk dari Kazakhstan pada match ketiga Pool B, Sabtu, 25 Mei 2024, siang waktu Indonesia Barat. Bella Sabrina CS dihajar Kazakhstan dengan skor 0-3, 17-25, 13-25, 22-25 di Rizal Memorial Coliseum, Filipina.
Dengan hasil ini, Timnas Voli Putri Indonesia tidak bisa menembus dua teratas klasemen AFC Challenge Cup 2024 Pool B. Kini tim besutan Coach Pedro Lillipali menempati peringkat keempat dengan koleksi 3 poin. Maradanti Namira dan kawan-kawan tertinggal 3 poin dari Kazakhstan Hong Kong yang berada di posisi 2-3. Kazakhstan yang diperkuat Sana Anarkulova lebih berhak duduk di urutan kedua sementara karena unggul rasio set kemenangan 7-3 berbanding 6-3 dari Hong Kong. Artinya, perolehan poin maksimal Timnas Voli Putri Indonesia di klasemen Pool B AFC Challenge Cup 2024 ialah 6. Itu pun dengan catatan pada laga pemungkas menghadapi Vietnam, Junaida Santi dan kawan-kawan wajib menang. Duel klasik mempertemukan Timnas Voli Putri Indonesia versus Vietnam dijadwalkan berlangsung besok, Minggu, 25 Mei 2024, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Vietnam sendiri secara perolehan poin tidak memiliki kepentingan krusial melawan Indonesia. Karena secara status mereka sudah dipastikan lolos ke babak semifinal. Di sisi lain, tim arahan Nguyen Tuan Kiat tidak mungkin tergeser dari posisi puncak klasemen bermodal 9 poin. Meski di laga terakhir, dengan skenario kalah dari Indonesia, juara bertahan AFC Challenge Cup ini secara rasio poin unggul telak dari Kazakhstan maupun Hong Kong. Secara poin, salah satu dari dua tim yang disebutkan tadi bisa menyamai poin Vietnam. Karena Kazakhstan dan Hong Kong saling berhadapan untuk perebutkan tiket semifinal Pool B mendampingi Vietnam. Adapun Indonesia, dalam hal ini target tertinggi yang bisa direalisasikan ialah finish di posisi 5 dalam peringkat akhir AFC Challenge Cup 2024. Andai bisa mengalahkan Vietnam, maka Timnas Voli Putri Indonesia akan bersaing di perebutan posisi 5-8. Bagi Trantitan Tui CS, mereka menjaga asa peluang untuk back-to-back juara AFC Challenge Cup. Pemenang kejuaraan voli putri Asia ini menjadi wakil AFC ke FIF Challenger Cup 2024 yang merupakan filter untuk menuju kejuaraan dunia Volleyball Nations League musim depan. Penjelasan PVC. Sebelumnya, Wakil Ketua Bidang Binpres PVC, Laudri Maspaitela, mengatakan jika semua klub menolak melepas pemain ke Timnas Voli Putri Indonesia. Semua klub keberatan dan menolak melepas pemain-pemainnya yang terpanggil, terang Laudri Maspaitela ketika dihubungi, Selasa, 21 Mei 2024, pagi waktu Indonesia Barat. Hanya ada satu tim yang tidak menolak, Pertamina, sambung pria yang juga setter legendaris Indonesia ini. Sejatinya, Megawati sempat masuk dalam susunan pemain Timnas Voli Putri Indonesia untuk AFC Challenge Cup 2024. Namun, nama Megawati menghilang bersamaan dengan penolakan Jakarta Bin. Sebelumnya, Wilda mengaku bahwa ia belum pasti bisa memperkuat Timnas Voli Putri Indonesia di AFC Challenge Cup 2024. Pasalnya, Wilda juga harus menunggu izin dari Jakarta Stin Bin selaku tim yang ia bela di Proliga 2024. Kita milik instansi, Bin, tergantung instansi ngizinin atau enggak. Kontrak kan pertama di Proliga, jadi juga harus fokus di Proliga, ucap atlet berusia 29 tahun itu. Jelas, situasi tersebut juga menimbulkan kekhawatiran di benak Wilda. Kita gak tahu. Kita sama sekali gak pemusatan latihan, namanya tim voli, gak bisa sehari jadi, butuh chemistry apalagi buat timnas.